Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi dengan Kak Anov di hari Minggu IHMPT tanggal 7 Februari 2021. Ya, walaupun sekarang kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita harus tetap semangat adik-adik untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan tetap banyak memberikan berkat pada kita. Oke, untuk mengawali IHMPT kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian. Mari adik-adik kita buka ibadah kita di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh berada di tengah-tengah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bapa, walaupun kami bertemu secara online di YouTube channel GPIB Efata, biar Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang mempersatukan kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, melainkan fokus hanya kepada firman-Mu saja. Tuhan, biar ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius pasal 17 ayat 5 sebagai nas pembimbing dalam IHMPT kita di saat ini yang mengatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Baik, adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan pimpin hati kami, Tuhan juga menyertai setiap mulut yang berbicara, setiap telinga yang mendengar, agar apa yang boleh kami dengar dan apa yang boleh kami katakan ya Tuhan, itu semua hanya berasal daripada-Mu.
Ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab pada minggu ini. Halo adik-adik dan kakak-kakak semua. Pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, kita membaca renungan yang diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dengan tema dengarkanlah dia. Dalam tugas pelayanannya, Yesus serta para murid mungkin pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin ini yang menjadi alasan mengapa Tuhan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa di atas gunung. Ketika sedang berdoa, rupa wajah Yesus dan warna pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Bahkan terlihat ia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kedua orang itu menampakkan kemuliaannya dan berbicara tentang kepergian Tuhan Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Petrus dan murid lainnya tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kedua orang itu dalam kemuliaannya. Petrus mengungkapkan rasa bahagianya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk membangun 3 kemah untuk mereka tinggali. Pengakuan Petrus yang mewakili para murid bahwa Tuhan adalah Mesias tidak serta-merta menyatakan bahwa mereka mengerti misi seorang Mesias itu seperti apa. Misi seorang Mesias itu di mana Yesus yang harus menderita dan mereka sebagai murid siap untuk memikul salib, berkorban demi mengikuti Yesus, tidak mengikuti kehendak pribadi mereka, dan juga berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Justru di tengah ketidakmengertian itulah pemulihan Yesus menjadi peneguhan bagi mereka bahwa dia memang Mesias yang dijanjikan Allah sejak perjanjian lama. Bahwa Mesias memang harus ke Yerusalem untuk mati di sana bagi keselamatan. Petrus merasa bahwa penglihatan itu begitu bagus sehingga kalau boleh ia ingin lebih berlama-lama untuk menikmati suasana tersebut. Lalu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia," seperti pasal 35. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus sudah tinggal sendiri. Semua kisah menakjubkan itu dirahasiakan oleh murid-muridnya. Mungkin kita juga sama seperti Petrus yang ingin berhenti dan mendirikan kemah kala melihat kemuliaan Tuhan Yesus tersebut. Kita ingin tinggal diam dan menikmati saja. Padahal pandangan seperti ini tuh keliru. Mengapa? Karena untuk bisa melihat kemuliaan Yesus, kita harus terus bekerja melayaninya. Penderitaan dan kematian itu tidak merenggut kemuliaan dari Tuhan Yesus. Hal itu justru meneguhkan kemuliaannya selama-lamanya. Yesus kemudian menunjukkan bahwa kemuliaannya juga tinggal di tempat yang rendah, terutama saat merendahkan diri dalam pengorbanan di kayu salib.
Dengan perendahan diri dan pengorbanan, Tuhan Yesus membawa kemuliaan yang besar, yakni keselamatan untuk semua manusia. Kemuliaan itu dinyatakan bagi orang yang hidup di dalamnya. Ketika melihat kemuliaan dan merasakan kemuliaan Tuhan, buanglah hasrat untuk mendirikan kemah. Yang artinya, tinggalkanlah zona nyaman. Kita harus mencair seperti garam, bersinar di tengah kekelaman sehingga Yesus semakin dimuliakan. Sehingga kemudian segenap kelemahan dan ketidaksempurnaan kita menjadi pintu bagi Allah untuk memasuki kehidupan kita, mendapat ruang di dalam kehidupan kita. Segenap duri yang menghalangi derap langkah itu tidak menjadi penghalang. Karena Roh Kudus masuk ke dalam apa yang membuat kita khawatir akan diri kita sendiri. Agar supaya seberkas cahaya dapat menerangi kegelapan kita, dengan demikian kita akan menjadi bebas hingga kita dapat menuju pada titik penyerahan diri bagi mereka yang Allah percayakan kepada kita. Dengarkanlah Dia. Demikianlah suara yang datang dari surga melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Sikap kita terhadap kehidupan bergantung pada bagaimana kepekaan kita akan kehadirannya yang senantiasa ada bagi kita. Kapan saja kita bisa down, setiap saat perasaan kita bisa menipu diri kita sendiri. Mari kita sekarang pegang prinsip kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Bersama Tuhan, kita tidak boleh berubah-ubah. Karena Tuhan tidak pernah berubah-ubah sampai dari sekarang sampai dengan selamanya. Yang harus berubah itu sifat pendosa kita. Sifat pendosa itu apa sih, Gar? Pribadi dari aku, sifat pendosa itu adalah ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena sifat kita mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita harus menunjukkan bahwa karakter kita, sifat kita itu mencerminkan Tuhan atau Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Contoh kesaksian dari aku pribadi di masa PJJ ini, karena aku masih kuliah, aku belajar di rumah. Terkadang ketika orang tua menyuruhku setelah PJJ selesai, ada saja alasanku, maaf Ma, masih banyak tugas, atau nanti ada Zoom lagi. Padahal saat itu tidak ada Zoom, tapi kita berbohong karena kita malas untuk ngapa-ngapain setelah PJJ itu. Kita harus meneladani karakter Tuhan Yesus, menolong, memberi, menjadi pendengar yang baik. Walau kita dalam keadaan down, bisa jadi orang-orang terdekat kita yang membuatnya. Karena tidak ada jaminan atau garansi orang terdekat kita bisa dipakai oleh roh jahat untuk mengambil sukacita kita, bisa mencuri iman kita, bahkan mematahkan semangat kita. Percayalah pada Tuhan, jangan pada manusia. Mendengarkan Allah tidak berarti bahwa kita tidak luput dari kesulitan. Kesulitan akan terus tetap ada. Jika kita memberi tempat utama pada tindakan mendengarkan ini, maka kita dapat menjadi semakin peka akan kerapuhan kita. Dan menjadi keyakinan diri akan tumbuh dan akan disertai dengan penyerahan diri pada hembusan Roh Kudus. Kita akan mampu untuk mengenal kehadiran Allah dalam dunia dan kita akan mengikuti kehendaknya dengan lebih berani. Seringkali sulit bagi kita untuk memahami bagaimana perubahan diri kita terjadi pada iman percaya kita, sebagaimana yang dimiliki oleh para murid. Kita masih bersifat setengah-setengah. Iman kita tetaplah sedikit, masih sedikit. Namun dengan hanya memusatkan perhatian kita kepada cahaya Allah, kita sudah diubahkan. Di atas gunung tempat Yesus dimuliakan, seluruh gereja terwakili dalam diri Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jika kita dapat mendengarkan secara bersama-sama suara Allah lebih sering, terutama dalam doa yang sederhana, maka mungkin kita akan dapat memahami suara tersebut dengan lebih baik. Sang Roh Kudus akan mampu bertindak dengan lebih baik, dan Roh Kudus mungkin akan memberi kejutan kepada kita. Mulai hari ini, aku, teruna-teruna yang ada di rumah, dan kakak-kakak berkomitmen untuk sesusah apapun kita harus tetap bersyukur. Kalau orang lain diberkati, termasuk orang yang tidak kita sukai. Karena Alkitab mengatakan berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Kita harus meneladani karakter Tuhan Yesus yang mana Ia mengajarkan untuk tetap tidak mengutuk walau dalam keadaan menderita. Meneladani karakter Tuhan Yesus bisa kita dapat dari kitabnya, Alkitab, dari setiap firman-firman
yang boleh kalian dengar. Apalagi di era globalisasi ini banyak sekali kalian bisa dengar dari YouTube, kalian bisa dengar dari Instagram ataupun sosmed-sosmed lainnya. Ada satu video di mana pembicara itu mengatakan yang isinya, jika kamu dengar firman dengan pikiranmu, kamu jadi tahu. Jika terus kamu dengar firman itu menggunakan pikiranmu sendiri, maka kamu akan jadi sok tahu. Tapi kalau kamu dengar pakai hati, kamu jadi percaya. Tuhan tidak diam di pikiranmu karena dia tidak ingin diketahui aja. Dia juga memilih diam di hati karena dia mau dipercaya. Karena itu kita harus memberi ruang untuk bagaimana hati, jiwa kita menjadikan Tuhan sebagai role model utama dan memprioritaskannya. Meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sebagai turunan tidak boleh terlena oleh sanjungan dunia dan puji-pujian yang sia-sia itu. Kita harus melibatkan diri dan berkarya dengan ide-ide yang kreatif tanpa rasa malu. Selalu berpikir untuk menggunakan talenta pada waktu secara maksimal. Selain itu, tidak memilih-milih dalam berbuat baik. Ketika kamu menyisihkan rezekimu untuk orang-orang di luar sana, baik itu seminggu sekali, sebulan berapa kali, namun kamu melihat kenyataan yang tidak sesuai di luar sana. Kamu melihat bahwa orang yang kamu beri ini menyalahgunakan pemberianmu. Jangan sampai itu membuat kamu untuk berubah pikiran untuk terus memberi. Jangan kamu menyamaratakan setiap orang di luar sana. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasihan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Maka dari itu kita sebagai anaknya harus mengikuti role model kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga tidak takut merendahkan diri demi kebaikan sesama. Tuhan Allah kita berani merendahkan diri, mati di kayu salib untuk menebus kita. Apalagi kita sebagai anaknya, kita harus menjadikan Tuhan sebagai teladan yang baik. Apa yang direndahkan di bumi akan ditinggikan di sorga sana. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, Engkau besar di atas sana. Terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar untuk terus meladani karakter-Mu, sifat-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk bisa segambar dan serupa dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat terus meladani Engkau di tengah dunia ini ya Bapa yang terus bergelombang ya Tuhan. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dan kakak layan, saat ini kita akan memberi persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati kita, seperti pada Alkitab, pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPB Fatah seperti yang tertera pada layar. Yang telah memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih atas segala berkat ya Bapa, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya persembahan yang tidak seberapa ini ya Bapa dapat berguna dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan dapat membangun dalam gereja ya Bapa. Kami serahkan segala kehidupan kami ya Bapa, dan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, pagi ini kami masih bisa bersama-sama beribadah bersama di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna melalui YouTube channel. Dan saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada hari ini, boleh menjadi bagian kehidupan kami, dan tentunya kami semua boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik teruna kami yang terkasih di masa pandemi COVID ini. Mereka masih harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai mereka, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh meskipun mungkin harus belajar secara online. Tapi Tuhan tidak menyurutkan semangat dan kerja keras mereka dalam pembelajarannya Tuhan setiap hari, dan semoga mereka pun tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa membimbing kami, menjaga kami hari lepas hari. Tuhan menyertai dan menjaga mereka juga. Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang kuat, orang tua yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami sebagai anak-anaknya, kami juga boleh membantu orang tua kami, menghormati orang tua kami, mengasihi orang tua kami, sehingga Tuhan senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tidak lupa kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau menyerahkan kepala negara kami mau menyerahkan para pejabat pemerintahan baik yang berada di pusat maupun di daerah. Di tengah kondisi yang saat ini mungkin bagi bangsa Indonesia berat, adanya pandemi, bencana alam di mana-mana, banjir, dan masih banyak kejadian-kejadian yang mungkin menyedihkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemimpin negara, sehingga mereka boleh benar-benar bekerja ya Tuhan untuk kepentingan rakyat, dan kami juga sebagai rakyat boleh sama-sama mendukung pemerintahan kami dengan melaksanakan segala anjuran pemerintah. Kami benar-benar bisa menjaga satu sama lain, dan biarlah bangsa dan negara kami boleh melewati ini semua dengan baik, dan suatu saat bangsa kami boleh berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Pelkat Persekutuan Teruna. Biarlah kami sebagai para pelayan, kami sebagai anak-anak teruna boleh tetap bersemangat dalam melayani Tuhan melalui wadah Pelkat Persekutuan Teruna. Meskipun mungkin saat ini kami belum bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, tapi biarlah semangat melayani boleh tetap berada beserta kami. Kami boleh tetap setia mengikuti ibadah setiap minggu. Kami boleh tetap setia, tetap rajin membaca firman Tuhan, dan biarlah kehidupan kami pun boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat di dalam keseharian kami buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau serahkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam doa penutup dan berkat, kita nyanyikan satu buah lagu dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Baik kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum kita akhiri ibadah ini, ada baiknya kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih hanya karena berkat-Mu saja kami dapat berkumpul di sini dari awal ibadah hingga pada akhirnya ya Bapa. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau berkati dan lindungi kami sepanjang hari ini, dan kiranya Engkau memberkati agar firman yang telah kami dengar dapat kami gunakan ke kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau tetap membimbing kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat beribadah hari ini, kiranya Engkau berkati agar minggu depan dia bisa beribadah bersama-sama kami walaupun secara online seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati agar di tiap hari kami selalu mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Selamat hari Minggu, terima kasih sudah beribadah adik-adik dan kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati.